Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama-tama saya hormati dan muliakan Ketua Pengurus Yayasan Al-Hidayah BCV dan seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta seluruh jajaran pengurus, imam masjid, ya, Bilal, muazin, dan terutama para jamaah semuanya yang hadir pada malam hari ini melaksanakan sholat jamaah maghrib, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka, bermuajahah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ditambahkan kepada kita semua dan kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Amin. Shalawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi teladan kita dalam segala aspek kehidupan, yang mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Tadi menjelang salat maghrib, ya, beberapa waktu sekitar 7 atau 10 menit saya sedang ngisi kajian mahasiswa, ya, melalui Zoom, ya. Kemudian ada Ustadz Imam yang menghubungi saya untuk mengisi di masjid ini, ya. Mendadak, ya, tapi saya pikir alhamdulillah karena posisinya dekat, saya di dalam kampus Universitas Ibnu Khaldun, ya. Saya saya kira tidak macet ke sini, jadi mungkin terkejar maka saya sanggupi. Kalau misalnya jauh mungkin saya juga tidak sanggup, karena kalau hari Sabtu ini Bogor cukup menantang. Saya nggak berani keluar-keluar kalau siang hari Sabtu ini, ya. Tapi demi kita sama-sama ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk bersama dalam majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi asbab, ya, kebaikan bagi kita semua, ya. Belum lama ini saya pernah duduk di sini juga menyampaikan materi di 12 Rabiul Awal, ya. Subuh, pada subuh ketika itu, dan alhamdulillah bisa kesini lagi, ya, pada kesempatan ini. Pada 12 Rabiul Awal itu saya menyampaikan terkait, ya, karena momentumnya 12 Rabiul Awal, saya menyampaikan materi terkait meneladani Rasulullah SAW ataupun dalam aspek akhlaknya. Pada malam hari ini pula saya ingin menyampaikan pada aspek yang lain, yaitu terkait keimanan ataupun akidah, ya, atau tepatnya konsep tauhid menunjukkan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena sebagaimana di awal yang saya sampaikan dulu, ya, atau sebelum ini, bahwa ajaran Islam secara umum komponennya itu ada 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat ataupun hukum-hukum amaliyah ataupun hukum fikih, yang ketiga adalah akhlak, ya. 3 komponen itu harus menyatu pada diri seorang muslim, ya, karena tidak bisa mengambil ajaran agama Islam ini hanya secara parsial, ngambil sebagian kemudian ditinggalkan sebagian yang lain. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, tidak pilih-pilih. Hanya akidahnya saja yang penting, beriman kepada Allah, tidak mau menjalankan syariatnya atau tidak mau berakhlak sebagaimana akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam.
Ataupun yang penting saya akhlaknya bagus, interaksi saya dengan orang bagus, tidak perlulah saya iman ataupun tidak perlulah saya menjalankan syariat. Itu juga tidak dibenarkan. Jadi yang ajaran benar, ajaran Islam yang hakiki, yang benar, yang sempurna itu adalah 3 komponen tadi, akidah, syariah dengan akhlak itu menyatu, 3 dalam 1, 3 in 1. Itulah yang disebut sebagai muslim yang hakiki. Dan kita berusaha untuk menuju menjadi seorang muslim yang kafah tadi, yang hakiki, yang sempurna, yang menjalankan syariat ini atau menjalankan syariat ajaran Islam ini yang bukan parsial tapi yang menyeluruh. Terkait dengan akidah, akidah itu adalah komponen yang paling utama di dalam ajaran Islam. Ya. Bahkan ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditugaskan ataupun yang menjadi tanggung jawab adalah menyampaikan terkait meneguhkan terkait akidah ini atau keimanan ini. Bahkan mengambil waktu yang paling lama di antara yang lainnya. Ya. Kita tahu sekitar 23 tahun baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diutus di Mekah itu, ya sekitar 13 tahun ya berada di Mekah untuk menyampaikan terkait masalah akidah ataupun menguatkan masalah tauhid di kalangan umat. Ya 13 tahun ya dari 23 tahun seluruhnya. Setelah hijrah itu sekitar 10 tahun ya. Artinya lebih lama mengokohkan atau meneguhkan masalah keimanan ini ya, karena ini yang paling kuat, yang paling mendasar, yang paling awal dalam rukun Islam itu. Syahadah itu tempatnya yang pertama ya, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sudah meyakini syahadah ini dilakukan secara benar-benar, secara tulus, baru bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang lain ya. Kalau yang pertama ini belum sempurna atau masih belum kuat, belum yakin, maka akan susah menjalankan syariatnya, susah apalagi untuk berakhlak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh ajaran agama Islam ini ya. Maka pintunya adalah melalui akidah. Kalau dalam Al-Qur'an dicontohkan ya seperti dalam surah Ibrahim ayat 24 ini terkait akidah ini atau keyakinan ini seperti sebuah pohon ya. Pohon yang kokoh ya, yang akarnya menjunam ke bawah secara teguh ya. Kemudian dahan-dahannya, cabang-cabangnya itu menjulang ke atas ya, ke langit, kemudian mendatangkan buah yang bermanfaat. Ya, ini analogi yang luar biasa ya. Kumpulan dari ajaran Islam ya, akidahnya itu kokoh ya seperti pohon yang kokoh, kemudian mendatangkan buah. Nah, buahnya ini kan yang terlihat sebagaimana pada pengajian sebelumnya saya sampaikan terkait akhlak. Akhlak itu adalah buah dari akidah kita, buah dari keimanan kita. Buah ketika kita menjalankan ajaran Islam secara benar, maka terlihat akhlak yang baik ya. Karena itu yang tampak ya, yang bisa dirasakan oleh orang lain ya. Maka ketiga komponen tadi itu harus saling menyatu ya, tidak boleh ditinggalkan sebagian dengan sebagian yang lain ya. Ketika akidah sudah benar, sudah murni, sudah lurus ya, bahkan kita selalu memurnikan, selalu meluruskan akidah kita supaya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka syariat Islam, kemudian akhlak Islam itu akan mudah untuk kita jalankan ya. Akidah itu apa? Kalau pertanyaannya itu kan akidah apa? Kalau secara bahasa akidah itu adalah ikatan, ar-rabtu ataupun al-ahdu, janji, ataupun keyakinan yang mantap, al-jazmu ya. Jadi meyakini bahwa Allah yang dijadikan suatu komitmen kita ya kepada Allah, kepada ajaran Allah. Ketika kita berakidah dengan benar, seolah kita terikat dengan janji tersebut. Kapan kita menjanjikan deklarasi janji kita ya, kita lakukan dalam syahadah kita. Baik itu syahadah tauhid ya, terkait mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, juga janji kita untuk mengikuti utusannya. Karena tidak mungkin kita menjalankan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara sebagaimana yang diajarkan oleh utusannya ya. Maka yang namanya syahadah itu selalu dua ya. Syahadah asyhadu alla ilaha illallah, yakin kepada Allah, kemudian percaya juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya, karena melalui itu ya. Bahkan utusannya ini bukan melalui malaikat tetapi melalui
manusia biasa, ya, yang manusia itu bisa melihat. Supaya apa? Supaya bisa dicontoh, ya, supaya bisa terlihat. Kalau misalnya Rasul itu di kalangan malaikat, akan kesusahan manusia untuk mencontoh, kan? Itu misalnya malaikat, ya. Tetapi ketika manusia itu menjadi contoh yang real dalam kehidupan kita, termasuk masalah akidah ini. Kemudian inti dari akidah itu adalah tauhid. Inti dari akidah itu adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati atau satu-satunya Tuhan. Mengesakan, ya, Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan sesembahan yang lainnya, tanpa menyekutukannya. Ini yang harus kita tegaskan dalam kehidupan kita. Kemudian tauhid kita, akidah kita yang benar, tauhid kita yang benar itu harus tercermin dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Menjadi pondasi dalam segala hal, dalam segala aspek itu harus landasannya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat pada loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitas kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, loyalitas kita kepada wahyunya yaitu kitabullah Al-Qur'an Al-Karim. Juga loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman, ya. Karena semuanya itu adalah satu rangkaian yang harus kita utamakan dibandingkan yang lain, ya. Ketika mengabaikan salah satu yang lain, maka kesempurnaan akidah kita akan berkurang, ya, tidak akan menjadi sempurna. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Yang artinya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut atau agama Allah itulah yang pasti akan menang. Artinya apa? Melalui ayat ini tergambar pada kita, ya, bahwa ketika kita menjadikan Allah tempat kita bergantung ataupun kita loyal kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, kepada orang beriman, maka akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibantu oleh Allah, diberikan kemenangan dalam kehidupan ini. Kemenangan ini kan al-muflihun, orang-orang yang sukses, ya. Siapa di antara kita tidak ingin sukses, ya? Baik sukses dalam urusan keduniaan ataupun sukses dalam urusan keakhiratan, ya. Ini kan doa yang selalu kita bacakan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini konsep kesuksesan seorang muslim itu bukan hanya sukses di dunia. Di dunia ini kan hidup sementara, perlu sukses di dunia karena dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat ladang untuk bercocok tanam, untuk dipanen hasilnya di akhirat nanti. Maka selain di dunia kita ingin sukses, kesuksesan akhirat lebih utama dan itu yang lebih kekal. Kapan suksesnya kita? Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Dan di antara nikmat surga yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi cita-cita kita. Mudah-mudahan kita semua dari jamaah Masjid Al-Hidayah ini diberikan kesuksesan ini, baik itu kesuksesan di dunia juga kesuksesan di akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi itu di antara konsep tauhid, ya. Ketika tauhid kita benar, tercermin ketika kita loyal kepada Allah, ya, loyal kepada Rasulullah, juga kepada orang mukmin. Sebaliknya kita tidak boleh loyal kepada selain orang-orang mukmin, ya, karena orang mukmin itu kalau kita misalnya terlalu loyal ataupun terlalu percaya, bisa saja mengingkarinya karena khianat, karena tidak ada ikatan apapun kepada kita, tidak ada tanggung jawab apapun kepada kita. Tetapi kalau sesama muslim ataupun mukmin, maka kan digolongkan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah seperti kalbunyan, seperti bangunan, ya. Mukmin itu seperti bangunan, saling yasuddu ba'dhum ba'dha, ya, saling menguatkan. Kemudian diibaratkan seperti satu jasad, ya. Apabila satu anggota sakit, maka yang lain akan terasa sakit. Artinya kehidupan kita sebagai seorang muslim akan bertanggung jawab kepada ada hak-hak kita, ada hak dan kewajiban kita kepada sesama muslim, sesama mukmin, ya. Ada ukhuwah Islamiyah di sana, ya. Inilah yang mengikat, ya. Perbedaan apapun, ya,
selagi sesama muslim maka dia akan terikat oleh ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Islamiyah itu suatu yang tinggi yang harus dijaga, dan kita tidak boleh berpecah belah gara-gara hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh pada tali Allah atau ajaran Allah, agama Allah ya, janganlah kamu bercerai-berai. Ini yang mengikat di kalangan umat muslim, umat mukmin ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting ataupun hal-hal keduniaan misalnya menjadikan berpecah belah. Karena cerminan ketauhidan kita yang murni, yang lurus, yang benar, maka dicerminkan ketika kita dengan sesama muslim, sesama mukmin itu saling menguatkan, saling bersatu ya. Ini yang mengokohkan. Pada akhirnya itu akan mendatangkan kemajuan, akan mendatangkan kesejahteraan, akan mendatangkan peradaban Islam ya. Kalau kita baca sejarah, peradaban Islam itu muncul ketika umat Islam bersatu. Ketika umat Islam berpecah belah, saling bermusuhan, maka akan tidak muncul itu ya. Itu selalu begitu ya. Karena kesuksesan itu selalu bersama dengan persatuan. Umat Islam harus mengutamakan kerjasama di antara orang muslim, seorang mukmin ya, saling ta'awun ya. Ini juga ta'awun kita sesama mukmin ini cerminan dari ketauhidan kita. Kemudian poin berikutnya yang penting yang harus kita sadari adalah terkait dengan meyakini kebenaran Islam ya. Sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa ajaran agama ini agama yang benar. Jangan sampai ragu ya. Jangan sampai sudah secara identitas kita Islam dalam kartu pengenal kita, KTP kita atau paspor kita muslim. Di paspor nggak ada agama ya. Di dalam KTP misalnya ya Islam, tetapi kita sendiri ragu ya. Malu menjadi seorang muslim ya. Malu untuk menampilkan identitas sebagai seorang muslim. Malu menjalankan ajaran agama. Ini tidak seharusnya ya. Seorang muslim itu harus merasa mulia dengan keislamannya, bangga dengan keislamannya, tanpa merendahkan yang lain ya. Tanpa merendahkan yang lain ya. Karena agama Islam itu mendatangkan kemuliaan ya. Suatu izzah, memberikan izzah bagi orang yang menjalankan dengan sebenar-benarnya. Karena syariat Islam itu ajarannya ya, karakternya itu mendatangkan kebaikan, mencegah keburukan, jalbul manfaah wa darful mafsadah. Ketika seorang muslim menjalankan syariat dengan benar, ajaran Islam dengan benar, maka kebaikan yang didapat itu sudah menjadi kaidahnya seperti itu. Karakter syariat seperti itu. Tapi ketika menjalankan misalnya salah satu hukum dalam agama ini, dalam ajaran ini, ajaran Islam ini, tetapi ternyata mendatangkan satu yang buruk, mendatangkan mudarat pada dirinya, berarti dia menjalankannya itu belum benar ya. Ketika menjalankan mendatangkan suatu yang tidak baik, berarti menjalankan hukum Allah, menjalankan syariat ini tidak benar ya. Karena syariat itu karakternya mendatangkan kebaikan. Dan ajaran Islam itu sifatnya universal ya. Karakternya universal ataupun al-alamiyah. Sifatnya bukan hanya untuk golongan tertentu. Bukan hanya untuk orang Arab saja cocoknya. Sesuainya bukan hanya untuk orang Timur Tengah saja, tetapi untuk seluruh alam ya, rahmatan lil alamin. Nabi diutus itu bukan untuk golongan tertentu, tetapi untuk golongan seluruhnya ya, rahmatan lil alamin. Siapapun yang mengikuti ajaran Islam, nilai-nilai ajaran Islam, menjalankan hukum tersebut akan dapat kebaikan. Bahkan faktanya begitu ya. Sekarang ini dari kalangan non-muslim pun tertarik untuk mempelajari ajaran Islam, terlepas dengan motivasinya apapun. Misalnya dalam bidang keuangan Islam, ekonomi Islam, itu di kalangan negara-negara non-muslim itu juga mereka ikut mengembangkan itu, meskipun tidak Islam ya. Karena ada kepentingan ekonomi di situ yang menjanjikan, mendatangkan kebaikan juga menjanjikan secara keuntungan. Dari kalangan kaum non-muslim juga sekarang mempelajari halal misalnya ya, produk-produk halal ya. Itu negara-negara luar ya, itu memberikan perhatian khusus karena marketnya itu luar biasa industri halal ini ya. Meskipun mereka tidak Islam, tetapi ikut mempelajarinya, ikut mencari keuntungan di dalamnya. Kenapa? Karena ketika dilakukan itu akan mendatangkan kebaikan. Saya kenal dekat dengan tokoh halal dari Indonesia tapi berkiprah di Malaysia yang mendapatkan hadiah King Faisal itu ya, Prof Irwandi. Beliau selalu menceritakan negara-negara seperti Brazil, Australia, Korea, bahkan Cina itu belajar terkait
halal tadi ya. Kenapa? Karena marketnya besar. Ya misalnya Brazil, Australia kan mereka pemasok daging halal ya. Jadi daging halal itu bukan dari negara-negara Islam ya. Kemudian Korea itu belajar halal ya, bukan untuk mengembangkan untuk menjadi seorang muslim, bukan ya, tetapi untuk menghasilkan produk-produk halal dari bidang kosmetik misalnya. Di Thailand itu untuk makanan-makanan ringan, minuman itu menguasai ya market itu. Padahal di Thailand kita tahu mereka minoritas muslim. Kenapa? Mereka tidak canggung, mereka tidak enggan dengan nilai-nilai Islam itu karena setelah dipelajari mendatangkan kebaikan. Termasuk faktanya kalau kita jalan-jalan di tempat-tempat yang bukan mayoritas muslim atau negara-negara minoritas muslim, kita akan temukan bahwa orang-orang non-muslim itu juga tertarik untuk mengkonsumsi makanan halal. Misalnya sekali-sekali kalau pas ke Singapura, ke restoran-restoran halal itu konsumennya itu ramai banget dibandingkan yang biasa ya. Dan kebanyakan itu non-muslim ya. Karena mereka yakin kalau yang halal itu akan mendatangkan kebaikan. Bersih kemudian mendatangkan baik. Kan konsep kita itu halalan thayyibah, bukan hanya halal secara syariat, juga akan mendatangkan thayyib. Thayyib itu kan tafsirannya luas ya. Yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh ya. Yang kurang dari hal-hal yang negatif ya. Itu konsep halal ya. Karena ajaran Islam memang rahmatan lil alamin. Termasuk konsep-konsep yang lain, misalnya keadilan. Adil itu kan yang ditekankan dalam syariat Islam ya. Itu di bahasa universal, keadilan itu bahasa universal. Sekarang ini PBB sedang mendeklarasikan atau sedang mempromosikan yang disebut SDG atau SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ya, ada 17 kalau nggak salah poin ya yang supaya dunia ini pembangunannya itu berkelanjutan ya. Supaya tidak punah, tidak mendatangkan kerusakan, kehancuran ya. Konsep itu sebenarnya sudah sekian abad yang lalu sudah ditegaskan dalam syariat kita. Hanya sebutannya lain ya. Kalau dalam syariah itu ada namanya maqasid syariah ataupun tujuan-tujuan syariat. Dalam maqasid itu ada maslahat 3 tingkatan ya. Salah satu yang pertama adalah darurah. Daruriyat. Daruriyat itu suatu hal yang penting yang harus dijaga supaya keberlangsungan kehidupan di dunia ini berjalan aman, terjaga. Dari daruriyat satu yang penting tadi ada 5 poin yang dijaga oleh syariat. Artinya hukum-hukum syariat itu ujung-ujungnya menjaga yang 5 hal tadi. Apa yang 5 hal tadi? Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Hukum-hukum yang ada itu di antara poinnya adalah tujuannya menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga nyawa. Hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam itu tujuannya menjaga nyawa. Nyawa satu orang itu sangat dijaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dihilangkan illa bil haq, kalau bahasa Quran kan begitu ya, kecuali dengan hak ataupun dengan cara yang benar. Dalam Islam itu hanya ada 3 yang bisa dilakukan hukuman yang sifatnya dihilangkan nyawanya, tapi itu bukan sembarangan dilakukan. Orang yang memiliki otoritas kemudian dengan syarat ketentuan yang sangat ketat, tidak sembarangan ya. Kalau ada keraguan sedikit ya, ada syubhat sedikit saja itu tidak bisa dilaksanakan. Karena seolah-olah kalau membunuh satu orang seperti membunuh manusia seluruhnya. Itu menjaga nyawa, kemudian menjaga akal, hifzul akli, menjaga akal. Hukum-hukum dalam ajaran Islam itu menjaga akal, di antaranya mengharamkan khamar, minuman keras ataupun narkoba, karena itu merusak akal ya. Termasuk zaman sekarang hal-hal yang merusak akal, pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran yang dihasilkan untuk menistakan ajaran Islam atau merusak agama Islam, itu termasuk yang merusak akal yang harus dihindari. Kemudian yang keempat, hifzu an-nasab ya, menjaga keturunan ataupun sebagian ulama menyebutkan hifzul irdi ya, menjaga kehormatan. Jadi keturunan, kehormatan itu dijaga, tidak boleh dalam keturunan itu ada ikhtilafun nasab ya, ataupun percampuran keturunan, diharamkan zina. Karena perbuatan zina itu suatu yang fahsya. Kemudian menjaga kehormatan. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan terkait akhlak, itu tidak boleh seorang muslim menjatuhkan kehormatan muslim yang lainnya. Terutama untuk masalah yang pribadi ya. Siapa seorang muslim menjaga kehormatan orang lain, menutupi aib orang lain, maka di akhirat nanti aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Islam itu menjaga kehormatan manusia atau khususnya orang Islam, menjaga kehormatannya. Yang terakhir adalah hifzul mal, menjaga
menjaga harta. Itu syariat, ya. Artinya kalau kelima itu dijaga dengan baik, maka kehidupan dunia ini akan berjalan baik, ya. Seperti yang dicita-citakan oleh PBB tadi dalam SDGs itu. Ya, artinya apa? Ajaran Islam itu selalu universal, diterima oleh semua kalangan. Ketika awal-awal setelah Perang Dunia dulu ada deklarasi hak asasi manusia. Itu juga hak asasi manusia kan sejak awal sudah ditekankan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait persamaan hak-hak manusia itu. Ketika ada perbudakan, maka syariat Islam menghilangkan perbudakan. Sampai sekarang perbudakan kan sudah secara umum hilang, ya. Kemudian menangkat harkat martabat kaum wanita. Itu juga ajaran agama Islam kan mengangkat derajat kaum wanita, ya. Kemudian ketika di dunia ada kasta-kasta, tingkatan status sosial dibeda-bedakan. Kalau dalam Islam tidak ada. Semua jamaah masuk ke Masjid Al-Hidayah ini statusnya sama, baik yang pejabat, pengusaha, baik yang kerja biasa ataupun bahkan yang nganggur sekalipun, kalau sudah masuk masjid itu statusnya sama di hadapan Allah, statusnya sama, inna akramakum indallahi atqakum. Ini ajaran Islam yang universal. Maka kita sebagai pemeluknya itu harus bangga, harus punya izzah, ya, jangan sampai ragu, ya, malu dengan identitas seorang muslim, ya, menyembunyikan identitas. Karena bagaimanapun ketika kita beragama Islam, ya, identitas itu harus dibawa dengan status apapun. Menjadi seorang pejabat, ya, tetap pejabat yang beridentitas Islam. Ketika menjadi pengusaha yang beridentitas Islam, ya, ketika menjadi kepala keluarga juga beridentitas Islam, ya, apapun itu, ya, kita harus dihiasi dalam kehidupan kita dengan keislaman kita, karena Islam itu bukan hanya sekadar agama, ya, bahkan perkataan din, ya, ad-din itu kalau diterjemahkan itu tidak hanya cukup dengan religion ataupun agama. Kalau religion agama itu hanya masalah menyangkut ibadah misalnya, ritual semata. Tapi kalau ad-din di sini adalah manhajul hayah, kurikulum kehidupan, way of life, ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan, ya, semuanya harus berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, ya. Dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam, ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, ya. Ini sebagai muslim harus yakin ini, ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kepercayaan misalnya yang sekarang yang disebarkan pemahaman menyamakan semua agama atau pluralisme. Ya, itu juga ajaran pemikiran yang tidak benar, ya, yang harus dihindari. Karena tidak mungkin seorang muslim memiliki keyakinan pluralisme itu, menganggap semuanya agama sama, ya, kemudian Tuhannya sama, itu tidak mungkin, ya. Ini sudah ditegaskan dalam Quran, innad dina indallahil Islam. Kita harus meyakini itu, ya, tetapi kita ada toleransi dalam beragama, ya, namanya lakum dinukum waliyadin, ya, membiarkan. Toleransi itu kan membiarkan masing-masing menjalani agama tanpa mengikut-ikuti, tanpa melarang, ya, tanpa menghinakan, merendahkan, ya, itu, ya. Kita kepada ajaran kita yakin, ya, tidak ada keraguan, ya. Karena kalau misalnya sampai meyakini yang demikian itu akan jadi kemurniannya akan hilang, ya. Dan pemahaman seperti ini sejak zaman Nabi sudah pernah diuji coba, ya. Seperti dalam surah Al-Kafirun itu asbabnya kan ketika orang-orang musyrikin, ya, kaum Quraisy ketika itu ingin kompromi, mengajak kepada Nabi berdiplomasi supaya gantian dalam beribadah. Suatu ketika menyembah Tuhan mereka, kemudian suatu ketika sama-sama menyembah. Ya, itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim, ya, karena setiap agama itu sudah menjadi bagian masing-masing, tidak bisa dikompromikan, ya. Tapi untuk masalah muamalah sangat dikompromikan, ya, sangat bertoleransi, ya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ya. Dalam surah Al-Fatah ayat 28, ya. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang hak, yang benar, ya. Ini Allah tegaskan kembali terkait kebenaran ajaran Islam. Artinya apa? Kita harus meyakini kebenaran ini sebagai seorang muslim. Jangan sampai mengaku kita sebagai seorang muslim, tetapi kebenaran itu kita ragukan, ya. Apalagi sekarang ini seolah-olah orang pengikut ajaran Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar ini secara umum di dunia ini tidak menjadi yang paling menonjol yang pertama.
meskipun secara kelompok atau individu tentu ada ya yang maju ya. Tapi secara umum tidak seperti itu ya. Perasaan kondisi masyarakat ketika ini atau zaman ini yang seperti itu tidak menjadikan kita menjadi ragu apakah kita kalau menjadikan ajaran Islam kita menjadi tertinggal, jadi tidak maju ya. Lebih baik kita ngikut ya. Karena menurut Ibnu Khaldun di Muqaddimah itu kan masyarakat itu cenderung yang terbelakang, yang kalah itu akan ikut kepada golongan yang maju ya. Nah, kalau misalnya mencontoh mengikut dari sisi keduniaan dari kemajuan teknologi ilmuwan itu tidak ada masalah. Tetapi kalau sampai terikut-ikut pada hal-hal yang mendasar, hal-hal yang bersifat keyakinan terkait dengan akidah itu tidak dibolehkan, ataupun budaya, adat, kebiasaan yang buruk itu tidak sampai harus terikut ya. Karena orang yang identitas keislamannya kuat, dia tidak akan terikut pada semua hal, akan dipilih-pilih ya. Kita tidak ada masalah untuk mengambil hal-hal yang baik, karena hikmah itu dimanapun kita dapat boleh mengambilnya ya. Al hikmatu tholatul mu'min ya, aina wajaduha akhazuha. Hikmah atau kebaikan itu hak orang mukmin, dimanapun dia dapat boleh mengambilnya ya. Silahkan kita mengambil pelajaran hal sisi positif dari manapun. Tetapi terkait dengan keyakinan akidah ini kita harus memiliki loyalitas yang kuat, yakin akan kebenaran agama ini sehingga tidak mudah ditukar ganti oleh hal-hal yang lain ya. Ini adalah cerminan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda meyakini kebenaran Islam ini ada ditunjukkan ketika kita memiliki sikap ya yang lemah lembut kepada sesama muslim, kemudian tegas kepada orang-orang kafir. Dalam surah Al-Fatah ayat 29 disebutkan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah yang keras atau tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama kaum muslimin. Ini juga sebagaimana saya sebutkan di awal tadi bahwa keyakinan kita ataupun ketauhidan kita itu harus kita kuatkan, kokohkan dalam diri kita ya. Ketika ada hal-hal misalnya ada yang berusaha untuk merusaknya atau menistakannya atau ingin mengganggunya, maka kita harus bersikap tegas ya terkait masalah akidah ini atau masalah tauhid ini. Tapi kalau masalah muamalah tentu kita akan bertoleransi. Kemudian kepada sesama muslim kita harus utamakan husnuzon, melihat setiap sesama muslim itu dengan ainur ridho, dengan pandangan yang melihat dari sisi-sisi positif kita. Karena setiap manusia itu selain baginda Nabi SAW itu tidak sempurna ya. Yang maksum itu hanya baginda Nabi SAW. Setakwa-takwanya orang, sesoleh-solehnya orang, sebaik-baiknya orang pasti ada sisi-sisi kelemahan, ada sisi kesalahannya, ada kekurangannya. Yang demikian itu kita sesama muslim, sesama mukmin harus berlapang dada ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang itu sempurna dan diri kita juga tidak akan sempurna. Maka kita harus berkasih sayang, husnuzan. Jangan sampai sebaliknya. Kepada sama muslim bawaannya suudzon ataupun bawaannya ngelihat suatu curiga ya, curiga kepada orang muslim. Ini pakaiannya seperti ini kok, aliran apa ini? Ini orangnya gayanya seperti ini, aliran apa? Ini harus dimusuhi, harus diasingkan ya. Harus tidak boleh hadir di sini, di majelis ini misalnya ya. Ini kan bawaannya curiga kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim, meskipun ada perbedaan-perbedaan, jangan sampai menjadikan kita saling berpecah, saling memutus silaturahim ya. Karena setiap orang ada sisi kelemahan. Tetapi apa yang dianjurkan? Fastabiqul khairat ya. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi sering menyebutkan nata'awan bima itafaqna wa nata'azar bima ikhtalafna. Dengan sesama muslim itu saling bekerja sama pada hal-hal yang disepakati. Di antara perbedaan di kalangan orang muslim itu pasti ada hal-hal yang pokok, ada hal-hal yang mendasar itu disepakati. Nah, itu kerjasama, saling berta'awun. Tetapi nata'azar bima ikhtalafna, tetapi pada hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang cabang yang ada perbedaan di sana, kita harus berlapang dada. Ya, misalnya nanti dalam melaksanakan sholat mazhabnya beda, ya saling memahami. Kemarin dalam Maulid Nabi ada yang memperingati, ada yang tidak. Ya saling menghormati saja. Ya tidak perlu saling tunjuk jari, saling menyalahkan ataupun justru mendatangkan kemudaratan. Ya itu namanya saling bertolong menolong dalam hal yang disepakati atau saling
bertoleransi, berlapang dada pada hal-hal yang berbeda. Kemudian cerminan tauhid kita adalah meyakini hanya Allah tempat kita bergantung, tempat kita meminta pertolongan. Ini bukti dari ataupun cerminan dari keyakinan tauhid kita yang benar ya. Bahkan di dalam sholat kita, di antara rukun sholat itu kan baca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada doa ataupun ada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Bacaan ini yang kita ulang-ulang baca minimal 17 kali dalam sholat ya, sholat fardu ya. Itu harus menjadi harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini ya kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat satu-satunya, bukan kepada yang lain ya. Meskipun bergantung kita harus diiringi dengan ikhtiar ya. Ikhtiar diiringi dengan tawakal. Misalnya sekarang ini para ahli, para ilmuwan di seluruh dunia memprediksi bahwa 2023 itu ada masalah ekonomi ya. Ini kan bagi secara umum menakutkan ya. Tapi bagi seorang muslim ya kita tetap ikhtiar menyiapkan segala sesuatunya ya, tetap berhati-hati, tidak tabzir ataupun berlebihan dalam segala sesuatu, tapi tetap yakin akan bantuan Allah Subhanahu, karena setiap satu kaum kalau misalnya beriman kepada Allah maka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah isya belum? Belum ya? Iya. Ini yang terakhir insyaallah. Jadi bukti ketauhidan kita yang benar, maka kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain ya. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu. Allah itu tidak membutuhkan kita ya. Kalau misalnya seluruh dunia ini kafir pun nggak ada masalah ya, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Seluruhnya beriman juga begitu ya. Tapi kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah. Maka kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan hanya kepada Allah kita berserah diri dan bertawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua para jamaah Masjid Al-Hidayah ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Diberikan taufik hidayah supaya akidah kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.